Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi ini. Marilah pagi ini kita belajar dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah makin melimpah atas kamu. Saya berikan tema renungan ini adalah siapa kita? Siapa saya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Pontus, Galatia, Bitinia, Asia Kecil, yaitu orang-orang Kristen berlatar belakang Yahudi. Mereka sedang menghadapi tekanan, bahkan juga penganiayaan. Itulah sebabnya Petrus ingin menguatkan iman mereka. Rasul Petrus ingin menguatkan iman mereka. Oleh sebab itu, mereka pertama-tama kali yang ditekankan oleh Rasul Petrus adalah harus yakin bahwa mereka dipilih oleh Allah. Seperti yang dikatakan ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Pak Petrus berkata, kamu itu orang yang dipilih oleh Allah Bapa sesuai dengan rencana Allah Bapa. Ini penting sekali. Ketika seseorang yakin bahwa dirinya dipilih oleh Allah, maka sebenarnya tidak akan gentar menghadapi tantangan apapun, karena dipilih Allah. Pasti Allah tidak mau tinggal diam. Itu sebab ini ditekankan oleh Rasul Paulus, dan itu adalah hak Allah Bapa. Maka dikatakan sesuai dengan Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya dan saudara juga harus yakin bahwa sesungguhnya saya dan saudara adalah orang pilihan Allah, bukan orang sembarangan. Karena memang tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan kalau tidak dipilih oleh Tuhan. Seperti kata Tuhan Yesus Kristus yang mengatakan begini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapakku di surga, dan aku akan bangkitkan pada akhir zaman. Wow, luar biasa saudara, bahwa saya dan saudara orang-orang yang dipilih oleh Allah Bapa, ditarik oleh Allah Bapa untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, datang kepada Yesus Kristus karena dipilih oleh Allah. Dan kemudian di dalam ayat ini dipilih oleh Allah, kemudian dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Dikuduskan. Orang-orang yang mendapat surat ini dikuduskan. Orang Bitinia, Galatia, Kapadokia ini dikuduskan oleh Allah. Artinya apa? Artinya dikhususkan untuk hidup oleh Allah, untuk hidup bagi Tuhan. Dikhususkan. Saya dan saudara juga orang yang sesungguhnya dikhususkan oleh Allah untuk hidup bagi Tuhan, untuk hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah tujuan Allah memanggil kita. Itulah sebab dikatakan setelah dikuduskan, ada kata supaya taat kepada Yesus Kristus. Supaya taat, saudara. Mengapa dikatakan supaya taat? Kata taat mengandung arti mendengar dan melakukannya. Mengapa, saudara? Kalau anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya ini mau mendengar perintah Tuhan dan melakukannya, maka orang-orang ini akan berbuah banyak. Akan berbuah banyak. Seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, barang siapa mendengar firman Tuhan dan kemudian mengerti, menyambut atau melakukannya, maka akan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ayat 60 kali lipat, 30 lipat. Artinya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Berkat ini menyangkut juga jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan, tapi juga berkat-berkat yang lain, karena dikatakan akan berbuah banyak. Bahkan kalau kita belajar dari kitab Ulangan, orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka diberkati luar biasa. Karena dikatakan dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan seterusnya, saya tidak membaca seluruhnya tapi sebagian saja. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu
Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu, kandunganmu, kambing dombamu, dan seterusnya. Artinya betul-betul diberkati oleh Allah. Baik itu imannya yang naik kuat, tapi juga berkat-berkat pemeliharaan Allah yang luar biasa. Luar biasa saudara-saudara. Jadi saya dan saudara dipilih oleh Allah, dikhususkan oleh Allah untuk taat pada firman Tuhan, supaya kita diberkati oleh Tuhan, dan juga menerima percikan darahnya. Dikatakan juga untuk menerima percikan darahnya. Ini semua mengingatkan kepada orang-orang yang menerima surat ini, karena mereka adalah mantan orang Yahudi yang setiap tahun mendapat percikan darah domba supaya mendapat pengampunan dosa. Tetapi oleh percaya Yesus sekali untuk selama-lamanya, pengampunan dosa itu sudah terjadi, maka hidup kekal itu sudah terjadi. Maka mereka yakin bahwa dipilih oleh Allah, dikhususkan oleh Allah untuk mentaati Allah supaya diberkati oleh Allah, dan kemudian juga dikuduskan, disucikan, artinya oleh karena percikan darah itu, dan hidup kekal sudah ada di tangannya. Itulah sebabnya mari kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita dipilih oleh Tuhan. Kita dikhususkan untuk hidup bagi Tuhan. Dan mari kita terus belajar taat kepada Tuhan dan perintahnya. Maka saya dan saudara menjadi orang-orang yang dipakai dan diberkati Tuhan selagi kita masih ada kesempatan hidup di muka bumi ini, sampai kita menikmati bersama Kristus di surga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan menyertai kita.